Ada satu scene di anime Attack on Titan yang quite but powerful. Kayak di negara kita, negara darah, cuman satu pertanyaan sederhana. Why is your skin so dark? ところで、おにゃんぽこんはなんで肌が黒いのですか？俺たちを作った奴はこう考えた。いろんな奴がいた方が面白いってな。君たちユミルの民も同じさ。俺たちは求められたから存在する。誰が僕らを作ったの？始祖ユミルに力を与えた存在。神だよ。Onyangkopan jawab, because God created people like me too. That hits different karena kita tahu isu itu belum selesai bahkan sampai hari ini. Di Attack on Titan, Onyangkopan adalah minoritas. Dia satu-satunya karakter utama berkulit gelap di tengah dominasi alien. Saat ditanya soal warna kulitnya, itu bukan cuma soal estetika loh ya. Ini tentang eksistensi, tentang harga diri gitu. Tapi respon Onyangkopan, dia tidak marah, tidak membentak, dan tidak menyudutkan balik. Tapi dia menjawab dengan cara paling manusiawi, yaitu Tuhan menciptakan manusia memang berbeda-beda agar dunianya lebih menarik dan indah gitu. Dan bro, ini bukan cuma jawaban, ini dakwah, dan lucunya ini datang dari anime. Maka pertanyaannya sekarang, apakah kita yang mengaku beriman lebih baik dari karakter anime, atau kita hidup di negeri yang katanya ramah? Even dalam iklan sekalipun, putih itu masih dijadikan standar cantik ya. Kita mungkin tidak bilang gagak hitam secara harfiah, tapi kita masih mewarisi struktur hinaan itu dalam bentuk yang lebih halus, dalam jokes, dalam stereotip mungkinnya, atau dalam diam ya. Nah, kalau kita kemudian tarik pada hukum Islam 1400 tahun lalu, sebelum Onyangkopan muncul di layar ini ya, seorang budak berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah ya, yang kita tahu ya, muadzin Rasulullah, berdiri di atas Ka'bah. Peristiwa itu saat Fathu Mekah. Nabi Muhammad SAW memilih dia untuk kemudian mengumandangkan azan dari tempat paling suci di bumi ini. Tapi apa respon orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu? Mereka tidak bisa menerima itu. Bahkan mereka mengatakan, apakah tidak ada orang lain selain budak hitam ini yang pantas naik ke atas Ka'bah? Bahkan mereka ada yang berkata juga, dia seperti gagak hitam. Maka merespon hal ini Rasulullah SAW membela Bilal bukan dengan kemarahan, tapi Allah langsung menurunkan wahyu berupa surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan juga perempuan ya, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini turun untuk menjawab penghinaan terhadap Bilal. Ini bukan sekedar teguran, but ini tamparan spiritual bagi semua bentuk rasisme. Jadi Islam itu sangat-sangat mengecam rasisme. Islam memusnahkannya sampai akar sekali. Jadi ini bukan sekedar soal azan, tapi ini soal martabat manusia. Tadi kembali lagi ya, di anime penuh konflik raksasa Titan ya, dan ideologi, justru satu kalimat Onyangkopan ini jadi momen paling manusiawi. Dia tidak marah, dia tidak menyerang balik, dia memilih jawab yang dignity ya. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar ya, dunia ini lebih menarik gitu. Poinnya kan itu poinnya. Kan anime sekalipun bisa ngasih reminder spiritual tentang bagaimana cara bersikap sebagai manusia. Maka pertanyaannya, di negara dengan 200 juta muslim, apakah kita masih terjebak dalam standar cantik itu putih, standar keren itu blasteran, dan standar bercanda itu merendahkan orang lain? Kita tuh udah punya Al-Quran ya, sebagai petunjuk untuk umat Islam, tapi kadang kita malah lebih mirip ya, lucu ya, tapi sedih, tapi ya itulah kenyataan. Jadi kalau kalian masih merasa lebih tinggi karena warna kulit, suku, logat, atau mungkin kamu belum belajar dari Islam dengan baik. Jadi kalau kamu masih merasa lebih tinggi karena warna kulit, suku, ataupun logat, mungkin kamu belum belajar dari Islam dengan benar. Ya karena di mata Tuhan yang paling bersinar itu bukan warna kulitmu, tapi seberapa bersih isi hatimu, seberapa bertakwanya kamu.